untuk first pick. Nah, kira-kira apa priority mereka nih? Ben Fanny mungkin Oke, baiklah. untuk tim Liquid. Bisa jadi. Ya. Atau balik lagi trade dengan Leomord. Karena balik lagi ya, kalau aku ngeliat tim Liquid tuh aku ingetnya Leomordnya Kevin soalnya. Nih sama Fredrin sih. Iya. Kayak hero tank atau hero yang punya durability untuk team fight besar pokoknya. Oke, dan seperti masih belum kelihatan ada Fanny yang ditutup. Bandnya masih cukup sama ya. Ya, Gwyn, Chushin, dan Marcel sekarang yang di-ban sama tim Liquid ID. Ya. Apakah akan menuju ke chip first pick? Oke. Seperti yang tadi kita bilang soal karakter. Ini Poveus lepas sih kayaknya. Ya, Povius lepas. Freya Freya dulu yang di-ban. Ya, Ya, mungkin karena di, Freya juga fleksibel, Pak. di bayangan ada mungkin dengan mereka mungkin nih ya kalau mereka ambil chip lalu di Onyx ngambil Fanny kan setidaknya ada gangguan-gangguan tipis nanti ya nih Prof. Ya, Kan ya, ya. sama-sama bisa ngejaga landing jauh. Walaupun itu expanding dia. river, ya kan? Walaupun expanding river. Oke, Oke. Tapi sejauh seenggaknya- ini predik nyampe nih ya. Nyampe. Ini kalau Fanny dan Poveus gimana? Fanny Povius atau mau langsung ambil karya dari mid lane-nya dulu nih. Karena kebetulan Valentina juga masih ada. Dan kalau kita ngomongin soal chip, biasanya Valentina kan sama-sama bakal punya shortcut. Tapi ternyata Suyo ternyata. Harit main dengan hero-hero yang cooldown-nya singkat Yap. dan juga bisa teamfight jangka panjang. Nah, Masya kah? oke. Itu Ini dia. dia jati dirinya, Masya. Bro. Jati diri. Jati diri bener Seperti kata general manager dari tim Liquid ID kan. Sekali lagi dong. Raja Sekali lagi, Palevi. iya sekali lagi. Sekali lagi. Coba ngomong. Jati diri. Mana jati diri kalian? Ah, itu. Ini dia, 3 pick yang sempat membawa tim Liquid mendapatkan win streak-nya, tapi ternyata Terisanya langsung diambil di 3 pick atas. Ya. Masalahnya kalau ada chip gini kan rawan aksi pengeroyokan kan. Nah, makanya ketika nanti ada shortcut, terus Terisanya mungkin ada di sana, ya tujuannya adalah fight back pakai penalty zone. Aksi ngagetin ya. Ya, udah ngagetin dikagetin balik. Oke. Iya, saling gitu. ngagetin. Tapi ya ini kita juga pernah ngeliat kesuksesan dengan draft ini ya dari tim Liquid ID ya. Bukan cuma tim Liquid, ada EVOS. Bener. Dan juga pas ada percobaan lagi, itu gagalnya di BTR by Vitality. Ah, Jadi walaupun mungkin combo ini kuat, tapi tidak 100% kok teman-teman. Untuk combo ini tuh bisa dijalankan. Jadi emang masih ada kelemahannya, itu dia. Tapi tetap ini signature dari tim Liquid. Masya Fredrin Chip. oke. Dan gak mau lane jauhnya terganggu lagi ya. Cloud-nya ditutup dulu. Ya karena kan pemanggilan dari shortcut, apalagi dengan Cloud, Blazing Duet-nya kan bisa langsung instant kan. Benar. Kayak datang tiba-tiba langsung Blazing Duet. Itu akan memberikan dealing damage yang sangat-sangat masif sekali. Dan Oke. apakah akan ada pick dari Kari? Karena kalau kita ingat-ingat Kyo, ini kan Kari. gitu kan. Kari. Kalau apalagi lawannya Harit. Tapi terlalu scaling gak kalau Masya Kari? Setidaknya mereka udah tahu kalau job desk masanya bakal kill 1 gitu ya. Nah. Targetnya mungkin bakal ke Suyo harusnya di sini. Oke. Karena emang yang paling memungkinkan untuk dikejar adalah Suyo. Walaupun dia punya Blade Surge. Alright. Setelah Cloud, mungkin ya kalau memang mau antisipasi ke arah Kari juga bisa ditutup sekarang. Tapi Moskov Moskov. ya tetap. Ya. Late game juga kan, Kari, Moskov, sama-sama late game. Ya kecuali kalau emang ternyata tim Liquid mau ngegas dari awal yang mungkin tadi kita sempat mention kayak Fredrin ditambah lagi Granger. Jadi Wow. ada Sky Pierce-nya. Jadi kan Thunderclap kan mungkin nggak langsung numbangin. Tapi kalau dalam keadaan yang low HP, apalagi ada Dead Sonata nyasar, dia kan bisa kena efek dari Lethality Sky Pierce. Betul. Ini Valen ban gak? Valen Iya. boleh sih kalau emang nggak mau ada shortcut dari Valen. Oke. Karena kan bisa jadi copy ya dengan IMU. Bisa. Walaupun sebenarnya jadi karena Valen ini tipikal bukan hero yang terlalu punya range jauh, ya bisa dipegang nantinya kan sama 3 hero awal aja nih udah enak pasti buat targeting kan. Iya. Kayak counterplay-nya tetap ada soalnya. Plus. Respect ya. Wah ini dia nih. Lautan yang sudah mulai di-ban. Karena memang siapapun yang masuk shortcut, kalau misalkan ada Atlas itu bete sih. Baru masuk portal tiba-tiba dapat shield, diangkat pakai Fatal Link. Kalau dulu Gatot Kaca kan sebenarnya Ya. react shortcut tuh yang punya area of effect juga. Benar, kalau nggak di-grill. Di grill. Di-grill tuh biasanya kan pakai implosion langsung. Yap. Dan high loss High ternyata. loss. Oke, hero pengejaran dan juga hero badan ya. Mungkin tujuannya pengen ngebukain bush sebanyak mungkin biar nggak ada yang kumar. Ya, atau Nggak ada dia yang aku masuk rumput. makan resource ya. Ya karena kan balik lagi kan, chip kan pasti akan bermain dari belakang. Sehingga bush PH pun harus dicek sebenarnya. Karena nggak ada yang aman, apalagi nih expanding river, rotasinya bisa cepat. Oke. Tapi untuk gold dan juga mid lane dari tim Liquid belum kelihatan. Gue baru ingat juga. Apalagi? Kalau ngomong-ngomong Kumar, Apa? Super Ken juga Kumar tahu. Iya. Kumasuk RRQ tapi Kumar.
Banyak sih emang kalau kita Maaf absen ya. satu ya. Kalau job Ini- 36 Itu tahun. Ini kayak- kebetulan ada cabai rawit di sini gue. 36 tahun Iya. emang kayak itu begini-begini namanya aja kayak apa ya? jokesnya. Intrusive thought. Ya nggak apa-apa, nggak Pemikiran. apa-apa, nggak apa-apa. Ya begitu-begitu Valen aja kita. Granger. Valen Granger. Ini kan yang sempat kita mention ya. Dimana Grangernya itu akan menjadi salah satu yang bisa menghancurkan lini depan dengan adanya efek dari Sky Pierce. Itu dia. Aduh, lemes sendiri. Ya nih cabai rawit tuh nih gayem. Nah tapi Valentinanya juga diambil sama tim Liquid ID. Oke, If gimana? If untuk bermain dengan lini depan. Ya bisa. ada efek flow juga tadi yang sempat dibawain sama Alterico. Kayak ada ke arah Valir ternyata ya. Efek Valir. flow juga tetap. Searing Torrent. Ya. Jangan lupa dorongan api dari Valir yang mungkin akan menggagalkan serangan dari Aran. Iya dan dia punya Purify gratis dari Vengeance Flame-nya tentunya. Ya, Menambahkan range dan juga ada immunity. langsung ya. Ya Kebal tapi CC. kalau ditabrak-tabrak sama Masya, ya lumayan PR. Karena kan first burst fireball harus kena terus kan kalau mau Ya, kalau reduce misalkan reset cooldown-nya. cooldown-nya. Iya betul, Iya. betul. Yap. Tapi balik lagi ya, cooldown dari Burst Fireball ini kan juga buat sekarang kalau buat bantuin objektif juga bisa. Dia bakal ke reset untuk kurun waktu 50%, sehingga ini akan mempermudah bagaimana spam dari Burst Fireball. Ini yang akan kita saksikan nanti dari game yang kedua. Karena jujur, untuk draft dari tim Liquid ID ini adalah signature mereka. Betul. Oke, Ini mereka menjadi dirinya kembali, Bro. Itu dia, Itu dia. menjadi diri sendiri. Mana Back- jadi diri kalian? Dari ini kan ini dia, kalau jadi dirinya. game 1 main basic attack, game kedua back to basic. Back to basic. Udah, back to basic aja. Back to basic. Iya kan? Itu dia. Berarti game yang pertama menjadi milik dari Onyx dan game kedua sesaat lagi akan kita jalankan. The Cavalry sudah ready. Sonic sudah ready. Seblak apalagi. Jadi langsung saja EPL Arena. Untuk game yang kedua mana? Suaranya. Yeay. Tuh, nih Cavalry. Udah, lu masih seblak lagi, udah lu duduk. Enggak, orang gua ngasih tahu nih posisi-posisinya Iya, nih. iya, nih. iya, iya. Kan home team kan, tim Tuh, Liquid. Sonic Ya. pojok. Ah. Sonic di kanan karena away team. Ya, ini posisi nih. Ya, oke. Banyak banget nih, banyak banget bulung-buluk ini. Oke, tapi ini match point buat Onyx tentunya. Akan seperti apa lagi elemen kejutan yang akan bisa dibawakan dengan adanya Chip dan juga Masya. Loh, Sabar, nah ini kita yang terkejut nih. Ah, belum. Soalnya belum ada shortcut yang dibuka ya. Belum. Ya, Tapi ya. pause dulu yang dibuka ternyata. pause dulu. Tahan dulu teman-teman. Ada Marshall Gary langsung mengambil tindakan di situ ya. Oh ya pasti, karena kan Pasti. harus ditindaknya dengan cepat Pak. Iya. Gitu. Gawe dong. Gawe. Sabar. Nah, sambil juga memantau ya untuk di MPL Arena. Betul. Nanti- Ini waktunya nih. MVP by Om Kameramen. Kita Asik. tunggu saja ya bagaimana Kemarin- kreativitasnya. Kemarin ada kakak yang di interview. Iya. Wah, Wah, itu sampai masuk ke media-media loh. betul sampai masuk Iya. media. Keluar. Ya Allah ya Robby. Ya, lu lihat kan udah pasti urusan Lihat. nomor 1 kan. lu. Iya, paling depan saya. Iya. Iya. Tes sudah. Lah kemarin kan Udah Pulung ketemu. emang di depan kan Pulung. Apa? Udah ketemu katanya di depan Pak Pulung kemarin. Mas, kemarin saya baru landing Mas ngelihat. Mas. Oh. Ngelihat Mas. Tapi udah ketemu Kirain. sosmednya ya katanya. Apa? Udah ketemu sosmednya ya. Biasa kan agen intelijen di Ah, sosmed. bener aja. Di sosmed banyak, Bu. Dikit-dikit udah followed by Pak Pulung nih. Hebat saya kamu belum Pulung. follow. Enggak. Belum nge-follow tapi udah tahu. Belum. Oke. Belum. Tapi sepertinya tanpa berlama kita akan kembali lagi untuk melanjutkan bagaimana game yang kedua, match kedua kita di hari ini. Let's go. Let's go. Dia mulai dicurigai gini. Loh. Sabar Eh. lagi. Lagi. Sabar. Sabar dulu. Sabar. Sabar. Semangat ya Marcel Gary ya. Ayo. Gawe. Iya, sabar. Ger. Kan itu kalian lihat kan ada Marcel Gary. Nah kalau sebelahnya itu Madun guys. Marcel Syahdan. Eh? Syahdan. Kan Syahdan panggilannya. dong. Syahdan aja. Oh Syahdan. Iya, Oh kan? dia mau dikenalkan Syahdan. Oh ya. Ingat Pak Syahdan bukan shutdown Oh ya. iya, tadi gue dengarnya juga Syahdan. Bapak ngomongnya shutdown tadi, saya denger. Beda ya. Bukan shutdown. Kalau shutdown lagi kill 3, kill 4, tumbang. Iya, Shutdown. shutdown. Wip. Itu Ah bisa. ini dia. Om kameramen kita sudah mulai bergerak nih. Kiu. Rame nih ya. Iya. Asik. Mau kemana nih? Mau ke Mau kemana ini, nih? ini. Web. Happy birthday Lea. Happy birthday, Lea. Wih, Happy birthday. Happy birthday. Pas banget tuh. Pas banget ya. Happy birthday Lea. Lea, yang ini Kelra. Lagi memantau.
Ya lagi memantau ya apa yang terjadi dengan pause-nya juga. Itu dia ngomong ke teman sebelahnya tuh. Apa? Gue pengen pause juga dong kayak gitu. Gak dong, gak gitu. Enggak, Kenapa enggak. FOMO? Enggak Gak, dong. salah. Ya orang FOMO lagi banyak sekarang. Nah ini Drichel. Benar. Iya lagi banyak yang FOMO juga sekarang. Ya, Heeh. Oh, kalau misalkan nanti mau FOMO-nya kayak Drichel gimana? Main Eve, bikin glowing, abis itu Sky Pierce. ya. Boleh. Atau Gimme Feeder of Heaven. Nah, boleh, Basic boleh. attack-nya kan jadi makin sakit kan? Benar, magic power-nya bertambah soalnya. Ya. Itu dia. Jadi sangat wajar sekali ya kalau misalkan FOMO-nya nih fear of missing out yang baik. Betul. Itu dia. Oke, sabar dulu teman-teman semuanya. Nah ini tadi lawan matchup dari Drichel, Sans Wah, yang tapi- membawakan Valir ya. Sekarang Valir ya, Valir, tadi Valentina. Valentina. B Dan- semua nih. Tapi ya jujur untuk pick-nya dari Valir ya itu yang akan menjawab juga kan bagaimana beberapa tank jungle juga yang akan terganggu dengan burst fireball. Ya, Karena apalagi bisa di-spam hero terus. dive gitu kan, kayak Masya kan dia harus pakai thunderclap kan buat Iya. masuk tuh. Itu kalau udah kenal Searing Torrent, bisa miscalculate. Nah bisa jadi cuma 2 kali thunderclap-nya. Nah, Ya kan, Iya. nggak yang bener-bener 3 kali. Karena emang mungkin kena poke duluan, kena slow effect. Tapi tergantung sih ini glowing dulu kah atau ice queen dulu kah? Karena kalau yang akhir-akhir ini aku lihat ya, itu kayaknya ice queen won tapi di roamer biasanya. ah. Itu kayak balik lagi, optional. Ya sebenarnya banyak ya variasi build-nya juga, bahkan Ya. ada juga yang pakai enchanted talisman kan Iya. untuk cooldown-nya. Bahkan sebagai mid laner juga ada beberapa yang aku lihat itu kayak abis Ice Queen sama Glowing tuh langsung aja kayak brute force atau antik gitu. Hmm. Untuk sustain karena mainnya ya balik lagi ya. Untuk ngebantuin temen job desk-nya. Full utility kan, Iya. at least bertahan dulu Mid lah. laner utility. Oke. Ini kenapa om kameramen nge-zoom gua ya? Nah, emang ya ada seperti itu? Hah? Ini? Bukan, itu Keyboy. Keyboy. Kenapa jadi elu? Senyum lu sih, gue gak suka ya lo Nah, ini Gak POV, suka gue ketawa lu kayak begitu ya. POV dari home team kita. Ada Cavalry. Ya. Ya kan? Ah, ya Allah. Kenapa ya Allah? Udahlah, mohon maaf dah guys. Nge-cash berdua ya. Ah ini lagi mau kabur satu Terus jangan. aja, lu disamperin lagi ini, Angela Nyarine nanti. Itu aja. Gak sanggup gue ngejalanin hidup langsung. Kevin. Ini dia ya, Fredrin yang tadi sempat kita singgung juga di game yang pertama ya. Dengan membawakan tank jungle. Dan berhadapan dengan Kairi buat sekarang. Yap. Nah kalau kita lihat dari matchup hero-nya kan juga udah muncul tadi. Di mana ada Suyo yang langsung diambil di pick yang kedua. Kairi di zoom gini ya, buset. Apa? Mirip lu lagi. Cuma satu sih yang aku penasaran dari Kairi sebenarnya. Apa? tuh? Apa nama gaya rambut terbaru Kairi? Karena aku mau potong rambut kayak gitu pas playoff nanti. Wolf Cut. Hah? Wolf Enggak. Emang iya guys? Iya itu Wolf Cut ya? Wolf Cut. Karena, Oh, Wolf Cut. karena kan itu ada waktu itu di kontenin juga. Oh. Dan saya sempat nonton namanya tuh Enggak, Wolf Cut. pertanyaan gue lu bisa potong kayak gitu, tumbuh gak rambut lu sepanjang ini untuk sampai playoff? Ini kan Iya. sisa sebulan lah. Em, Dipikir, langsung merenung, Iya. merenung. susah ya jadi Kairi Bogor ya. Karya Bogor. Itu dia. Atau mungkin gue jadi Kyo Bogor kayak begini rambutnya. Kayak gimana? Karya Bogor. Kyo Bogor. Ini KB. kayak seperti ini jauh lebih panjang, Lu Bro. Kevin Bogor gimana? Kevin Bogor juga boleh. Iya. Lebih panjang Ini lagi. lebih panjang rambutnya. Oh tenang, nggak apa-apa Pak. Proses. Kan saya percaya proses orangnya. Sebulan lebih lagi masih bisa lah, Prof. Bisa ya? Bisa, Bisa lah, bisa, bisa lah, bisa, bisa. bisa. Ya, Kalau bisa, mau, bisa, mau bisa, bisa. extension juga bisa. Hah? Itu apa tuh? Disambung rambutnya biar panjang. Oh. Ya kan solusi Gini kalau loh. seminggu. Kalau untuk lu bahasanya gampang gini. Memperpanjang kontrak. Nah. Ah. Lu ngerti kayak gitu, Ul, berarti. Iya, iya, iya. Gitu, diperpanjang. Iya. Atau tidak. Gitu. Atau tidak, itu nanti ya. Iya, itu lagu memes. Lagu memes, bener. Itu dia ya. bener. Sabar dulu ya teman-teman ya. Ya, Kyo, ini dia Kyo ya yang sempat kita tadi bilang juga. Ah. Akankah Kyo. membawakan hero-hero early game? Iya. Granger ternyata. Apipi. Kapipi. Apipi. Aduh, ini buffnya Kimoy ya berarti ya. Nakayumi ya. Gokil. Apipi love meternya ini gak sih? Paling Oh, enggak. tinggi, paling tinggi. Ini membuktikan bahwa Kibo emang Kok lagi di- fokus ya. Kok disentil? Iya. Jangan disentil dong. Oh gitu. Ah, Love cocok language-nya dong. physical attack ya. Iya. Boleh. Lah kan keyboardnya juga sandbag soalnya. Betul. Terima damage. Dia kan menerima damage. Sebagai roamer harus menerima damage Pak Ya. Pulung. Nah ini gitu. menandakan bahwa handphone kita kedap suara jadi gak denger keyboardnya. Iya. Makanya kan. Ul, kita berdua ya coba Ul, bikin begitu Ul. Kayaknya head meter ya paling tinggi ya.
Gak sanggup gue untuk satu frame aja. Gak apa-apa, gua tetap dengan job desk gue dengan apipi gitu. Tenang aja, tenang aja. Gak usah. Lah namanya juga follow up Pak. Ingat, kalau ada saya dan Lim Kocul tuh kalau lagi main Mobile Legends, intinya apa? Selalu ada follow up. Hashtagnya selalu ada Hashtagnya follow up. itu. Iya lu. Mau bikin move apapun. Jangan sampai gue terusin nih. APP kan Alpha Pulung kan maksudnya. Enggak kan? Oh iya, MVP. Aku lupa. Apipi, ya kan? Baru. Udah Ya stop Allah. ya, stop sampai situ ya. Udah stop, Ul. Ya, oke. Jangan menebarkan bola liar sendiri nih ya. Bola. Nah, Ya Allah. Aran Pulung juga bisa tuh. Nah. Aran, ya kan? Pak Pulung kan gold laner, Aran Ya. ex laner, pasti dipegangin. Pas lagi di laning, Iya. wah. Tapi jauhan LDR. Jauh, itu dia. LDR. Tapi memang buat sekarang ya, explainer terutama kayak Aran atau bahkan Lutfi, pasti job desk-nya bakal ke gold laner. Ya, Atau kalau enggak nge-delete-nya mid laner. iya udah pasti ya kayak Iya. yang jadi sumber damage pastinya kan. Nge-zoning-zoning Zoning, pokoknya. zoning. Itu Sabar dia. ya. Ini sabar ya teman-teman ya. Ini Nih. lagi bener-bener nih Marshall kita lagi bekerja keras nih. Dari tim Nah. Liquid ya, tuh kalian bisa Dari lihat tim tuh. Liquid. Halo. Wah. Hai. Apipi. Apipi. Ep. Apipinya gak usah pakai emosi, gini dong. Oke, Apipi. Gitu dong. Nih ya, elah lu. Kenapa Ella? Kalau gini Nih gimana? lihat nih love-nya makin gede. Iya. Iya. Pak Yeay. Security, yang Gak, paling gak, depan jangan. Pak, berdua Pak. Ih, ada love efeknya gitu tuh. Ya, Samping kanan kirinya. Apipi. Iya kan? Hmm, Gokil. keren. Soalnya bukan cuma dari MPL Dead doang, ada Family Dead juga. Family Dead. Iya. Ya, kita kehadiran keluarga dari antagonis. Nah, gue main lah keluarganya nih, datang sekeluarga tuh. Tuh ini sini nih tuh di situ. Antagonisnya Oh. mana? Antagonisnya di region seberang. Iya. Balik lah woi. Nah, tapi ini juga nih highlight ya untuk game pertama yang sempat ingin ditunjukkan juga. Di mana ada beberapa play yang sempat muncul ketika emang Kairinya play assassin ya. Yap. Nah, ini momen-momen ditangkep-tangkepnya ya. Karena memang kita tahu bagaimana, ya nggak usah segan-segan makan depan aja Kevin. Gak bisa kabur. Ini pas aku ngeliat highlight game 1 ya, apalagi dengan keadaan picture in picture seperti tadi. Yang aku pikirkan tuh bukan gameplay Kairinya. Itu bisa jadi stok untuk Coach Navari kalau misalkan MPL ID Extremer lagi tuh. Yang tadi yang Kairinya di bawah tuh. Bisa jadi tuh, Bisa stoknya jadi. dia lagi. Iya. Iya benar. Bisa jadi stok dia lagi tuh. Itu Navari kemarin ya. Iya, yang muncul di MPL ID Extremer. Iya. Nah, Oke sabar ya teman-teman. Tuh lihat di belakang dari Kevin itu sudah ada tuh 2 Marshall kita tuh. yap. Sedang nge-solve ya. Lagi nge-solve problemnya. Iya. Ya, kelihatan kok teman-teman ya. Iya. Tapi lagi dicek dulu ya karena sabar dulu. Iya. Kita pastikan biar gamenya berjalan lancar jaya, smooth pastinya juga kan. Boleh dong. Kan memastikan dulu kan biar semuanya juga jadi mendapatkan Apa ini? Set, ini Tempat yang lampu, aman, lampu apa gitu nih kira-kira ini? Lampu Iya. agak silau dikit. Ya Allah. Nah, kalingling. Ini kalingling ya? Kalingling. Kalingling. Wah ini retri. Kenapa di retri? Lah, link. Benar. Link. benar, pegang retri emang dia lo. Iya. Nah, lu mau juga. Apa? Nah, Itu. sama kalingling. Linglung, gue linglung. Gua Oh langsung. iya kan, Ling Ling mulu. sama Lunglung. Jadi combo linglung. Linglung. Linglung Ah, kocak. benar. Ling dan Lunglung. Iya gak sih lo? Katanya lama lu Kapan lagi nih? Oh iya. Bisa dapat momen pas gini. Ya, Betul. benar. Nah, Nah, tuh dia kan kelihatan langsung nih ya. Tuh, abis- Nah, combo linglung. Nah kan. Kalingling Ya dan Allah. papulung apipi. Apipi. Cie. Ya, Kak, jangan begitu. Apa? Sini nih. Ya Allah. Kayak Nih, gimana Kak? combo. Kak, Nah, ini namanya linglung ya, guys. Udah lah, guys, gua pulang ya. Makasih nge-cash lah lu Kagak berdua. udah lah. Iya. itu loh. Itu loh, tuh. Combo linglung. Coba. Nah, Coba. gak cocok, gak cocok. Kalau Ya Allah, gini amat dah. Ya Allah, ini produser semangat banget di kuping ya. Udah gak cocok lu, udah. Gak cocok. Tuh, lo jempol, dikasih jempol lo. Gak cocok kalau disatuin Iya. jadi linglung makanya kan, jangan. Iya, jangan. Jangan. Kalau emang mau pasti tuh jangan sampai linglung. Betul. Itu loh maksudnya. Up. Dan kita sudah mendapatkan kabar teman-teman. Dan sepertinya game sudah bisa dilanjutkan. Hore. Yeay. Berangkat lagi. Terima kasih buat yang sabar ya. Ya yang gak Allah. sabar gak makasih. Oke.
Aran udah mulai terlihat ya untuk bagaimana sudah mulai diganggu. Tapi ternyata fokusnya adalah untuk mencuri aja nih pattern dari Kairi. Ya, balik lagi ya, ini dari awal yang sempat kita mention juga kalau misalkan invade jungle sangat memungkinkan untuk terjadi. Apalagi semenjak adanya Leoni yang lebih akan aktif untuk mencari informasi terlebih dahulu. Yep. Tim mendadak, 3 player dari Onyx tadi mulai masuk dalam area defensif demikian oleh tim Liquid ID dan mereka berhasil mendapatkan cara dari Leoni. Ya burst fireball yang bukan cuma sekedar ngasih efek slow tapi efek stun berkelanjutan juga. Gitu ya. Oke. Efek stun berkelanjutan. Namun sekarang sergapan kembali dilakukan. What? Kena lagi tuh. Itu tadi aktif ya dari pasifnya Valir, Ashing. Itu mendadak disergap loh, bro. Dan dengan adanya Blade Surge hold juga, jadi otomatis eksekusinya semakin lebih manis. Early game yang langsung unggul 1.400 dari Onyx. Wow itu full hah? plating. Full, Hampir ya. hampir full, dan itu diambil sama Sun sendirian. Wow ini boost banget pastinya dari segi gold yang dipegang sama Onyx. Chaos ini tim Liquid Cuma kan balik lagi kan, emang kalau kita ngomongin Valir, dia cuma butuh 2 level Pak untuk team fight. Makanya wajar dari awal dia mau langsung play offensive. Iya. Oke. Dan sekarang Sun sudah level 4, Vengeance Flame-nya udah siap juga. Siapa yang mau nangkap dia sekarang? Pak, ini lebih tepatnya siapa yang mau dibakar sama Sun sih Pak. Lihat zoningnya sampai sejauh itu. Ya, ya betul nggak perlu nunggu level 4 ya karena ya yang dibutuhkan berfireball Searing Torrent itu udah cukup banget pastinya. Iya, dan pasifnya ya. Yang dimana memberikan efek stun ketika emang connecting semua skill shotnya. Dan lagi-lagi Fire Beetle-nya dari King Kevin diambil di area bottom lane. Oke, Leoni dipaksa untuk mundur. Coba lihat Keyboy. Berdiri tegak di belakangnya. Ya dan Suns benar-benar ngasih perimeter yang Oke. jauh banget Kevin. Dan sekarang Kevin harus merasakan akibatnya. Kevin mendadak diserbu oleh beberapa player dari Onyx. Onyx kembali mendapatkan point kill. Ya ini buat hero-hero jalan kaki ya kayak Fredrin begini ketemu Valir sih udah Capek. Iya, ya. malas. Dan itu dia, Synchro Vision. Patch terbaru membuat Harit semakin lebih mudah untuk last hit dari Scavenger Crab-nya. Richel juga mengambil card dari Vengeance Flame. Dengan tujuan berarti dia punya efek anti-CC secara gratis. Dan bahkan tadi Kevin dengan full stack-nya ya kan, nggak sempat untuk mengeluarkan Abrasive Ram. Aduh, sakit banget. Oke. Saling bertukar damage tapi Kyo jauh lebih bonyok. Yap, Kyo harus mundur dulu, jaga diri Tuh, baik-baik. Drichel tuh. Mendadak. Dia tadi Vengeance kena Flame. kejar tadi soalnya. Iya, kejar. Daripada kena slow evac dan kena ashing ya. Betul. Dimana pasif dari Valir yang memberikan efek stun, makanya lebih baik untuk digunakan ya, secara defensif. Apa tadi pasifnya namanya? Asing. Ashing. Ya dulunya kenal, tiba-tiba jadi nggak kenal lagi. Asing. Gitu. Oke, Sky Pierce. yap. Wow. Ya karena udah unggul dari 3 kill di awal ya. Ditambah dengan 2.600 gold. Jadi sangat wajar kalau emang seandainya di sini dari Kairinya langsung rush ke arah dari Sky Pierce. Ya buat bisa panen point kill juga ya kan ini sinergi banget ya dengan Killing Spree terus juga untuk early game-nya. Karena kan kebetulan untuk mid lane-nya lebih ke utility aja nih dengan Glowing One yang baru saja selesai. Ya udah cukup ya untuk ngomongin soal Glowing One tadi. Dan sempat kita bahas juga di awal. Kayak ini bakal memberikan efek life bane, tentu akan ngebonyokin Buset. King Kevin dan Leoni tentunya. Actually karena dia juga berperan penting Baplung untuk membuka shortcut. Tuh lihat dia numpang lewat doang, bro. Yeah. Sans ngasih damage sekali, Kairi ngasih sekali. Wah, wah. Tercuri. Karena sepertinya ada niatan di mana dia masih ingin beradu ya. Di area turtle kayaknya retrik digunakan loh. Soalnya yang nyamperin juga sebenarnya high loss kan. Iya. Oke. Tapi Wah. kali ini tim Liquid ID benar-benar terhipnotis dengan gameplay dari Onyx. Ya, tertinggal sedikit ya, bahkan dari individual. Kairi udah hampir menyentuh ke level yang ke-9, sementara King Kevin masih berada di level yang ke-6. Gap level yang akan terlihat jelas untuk Battle Retribution. Yap. Dan kita belum ngelihat shortcut ini dibuka ya dari tim Liquid ya. Iya. Macro play seperti apa lagi yang nantinya akan diperlihatkan. Targetingnya ke arah siapa nih dari Leoni? Ya, belum ada shortcut yang benar-benar kita lihat yang balik lagi dapat ya untuk momen killnya. Karena 3 poin killnya masih dipegang sama Onyx, goldnya juga perlahan-lahan menuju ke area dari 4.000-an. Oke, coba lihat tuh. Mendadak ada 3 player dari Onyx dan sekarang Leoni akan masuk lewat belakang dan seperti ada keraguan-keraguan di dalam tubuhnya. Tapi sekarang sudah ada aksi pengepungan yang dilakukan oleh beban dari Onyx dan Kelra Zaman Force. Terlihat di dalam area tersebut dan tertara di area atas tumbang. Dia keluar dari tempat persembunyiannya mencoba untuk masuk tapi ternyata jalan pulangnya ini dijegal juga dengan adanya Keyboy. Ya, ada Glorious Pathway, ada Zaman Force ya. Double slow evac tentunya membuat Leoni jadi nggak bisa terus survive. Dan bahkan Drichel Flicker. dipaksa untuk flicker. Tapi dia ambil Evil Queller. Dan Kevin burst Fireball. Ini dia yang sangat menyebalkan ya untuk Valir. Dan dikejar lagi. Oh! Wow! Solo kill. Kelra
solo kill. Dan sepertinya masih ingin lebih. Pertempuran kembali terjadi. Coba lihat ada beberapa player yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan poin kill dan mereka berhasil mendapatkan ke arah Kelra. Walaupun sekarang arahnya tumbang. Tapi ternyata semangat Joy dimiliki oleh tim Liquid belum juga menghilang. Tapi ada satu player tersisa, Kevin. Double kill didapatkan oleh Kairi. Menambahkan kembali pundi-pundi untuk Lethality, tapi ya upaya dari Aran juga ini udah langsung targeting ya. Kelranya yang akhirnya tumbang di tangan Aran. Ya minimal ada satu shutdown ya yang didapatkan sehingga Kelranya juga nggak terlalu overwhelmed. Tapi dengan adanya 5.000 gold seperti ini, bisa kita lihat bahkan mid lane-nya di zoning. Dikasih satu glorious pathway loh di situ. Nah itu buat yang bingung kenapa dilamain ya. Itu dengan tujuan biar turretnya menghancurkan minion dari Onyx. Sehingga tim Liquid gak mendapatkan 4 minion tapi 3 minion. Oke. Kelra. Dan sekarang zaman Force kembali langsung dikeluarkan. Kelranya berusaha untuk bisa mengeluarkan keseluruhan dari source kill yang dia miliki. Dan Kelra mendapatkan poin kill itu kembali. Trichel di bagian belakang berusaha untuk bisa membackup rekannya karena sekarang Aran flicker mau tidak mau. Yap, tadi dia tabrak ya untuk Leonia juga pas Kelranya lagi round dash ke belakang. Ya dan ketika Leoni tumbang ternyata 2 detik setelah itu baru ada shortcut. Jadi timing yang seperti tidak begitu untung bagi Leoni ketika tadi ada di bottom lane. Yap. Dia udah nge-trap tapi ternyata ketahuan duluan. Shortcutnya belum siap dan alhasil berarti Leoni tumbang lagi untuk keempat kalinya. Lutfi gak ada temannya apa ya sendirian. Kevin juga sendirian tuh dia lagi coba untuk nyari pertukaran-pertukaran. Oke. Hati-hati. Loh, Aduh, walah. recall-nya keluar. Oke, sepertinya Aduh. ketahuan dan sekarang terjebak. Ada Kairi di bagian belakang dan juga Kelra yang sudah join ke dalam pertempuran. Siapa yang akan langsung mendapatkan poin kill terhadap King Kevin itu sendiri. Karena sekarang Kairi poin kill tambahan. Poin kill tambahan. Itu sempat keluar dari rumput tadi kan. Kaki kirinya keluar bro. keluar. Ya sempat ada kelihatan fire beat dipukul soalnya. Yep. Dan sekarang Lutfi. Kabur aja dari Leoni ya. Nggak terlalu bagus kalau misalkan shortcutnya ke arah dari Lutfi. Wah. Jadi dia cuekin aja di bagian bottom lane. Di bagian purple buff juga ditinggalkan karena emang attack defense-nya ingin dijalankan sama tim Liquid. Mereka nggak mau greedy. Yap, Whips. berat ya. Dan itu ada glorious pathway. Tapi pergerakan dari Kelra dan tadi sepertinya ada flicker yang sudah terdengar pula. Ya karena Kyo-nya juga langsung menjauh untuk flicker mundur dan Leoni mencoba untuk menggunting dari belakang. Sepertinya belum ada call untuk commit sih. Digangguin balik sama Kiboy ternyata. Ditempelin Leoninya. Oke. Dan sekarang Leoni masih berusaha untuk bisa kabur. Tapi di belakangnya sudah berbondong-bondong pemain dari dan sekarang flicker. Berusaha tadi bisa mendapatkan Kelra dari Kelra. Sekarang Kelranya mundur sedikit dengan zaman pada memiliki dan beberapa player miliki oleh tim Liquid ID berhasil mendapatkan Kelra. Pertempuran terjadi. Kyo. Damage-nya masih free. Ada Aran menjadi orang terdepan dengan damage yang dia keluarkan. Dan Leoni masih selamat tidak ada yang tumbang dari tim Liquid ID. Nah itu dia ya. Satu buah targeting yang begitu maksimal dilakukan oleh Leoni x Aran. Oke. Arannya langsung ke Kelra tadi. Ini bagus banget loh, dia diam dulu, dia flicker, mendekat, langsung dia panggil semua rekannya, tapi Kevin! Lejam seketika dan sekarang coba lihat pergerakan dari Leoni memanggil lagi. Berusaha untuk bisa mendekat karena dari sana berhasil Lutfi-nya down. Kyo satu hit terakhir dan wow! Tim Liquid ID bangkit. Yap itu dia, apalagi Kyo-nya juga udah siap untuk delivering damage tapi Kelra. Yap dan mereka berhasil mendapatkan karena Lord tersebut dan Leoni menjadi korban lagi. Ya, mencoba dari untuk Kelra. maju ya, setidaknya dapetin pertukaran nyawa aja yang coba untuk dilakukan oleh Onyx. Tapi tim Liquid, akhirnya mereka sudah menemukan momentum demi momentum yang mereka ciptakan. Ya jawabannya adalah targeting. Yes. Kelra yang tadi kena thunderclap dan langsung di-delete juga. Kairi yang kena shutdown dan gak bisa bergerak juga di tengah-tengah tim fight dari tim Liquid ID. Itulah alasan. Sehingga goldnya mulai ketarik, Lordnya mulai dipegang. Dan ingat, ini bisa jadi momentum untuk tim Liquid. Karena mereka yang sekarang akan bermain dengan wave minion. Ya, udah gitu Kyo-nya juga udah free hit kan tadi di belakang. Betul. Dia udah dapetin stack-nya juga dan Sans menyelesaikan Ice Queen 1. Ini nih, Yep. makin menyebalkan ya. Karena efek slow-nya juga bisa berkelanjutan dengan adanya efek dari Glowing One juga. Ya, Burst Fireball-nya juga kan bakal nempel pasti. oke. Dan ada We Notice by GoPay. Ini menjadi kembalinya Valir dari Sans di MPL Indonesia Season 17 setelah terakhir kali digunakan 350 hari lalu pada MPL ID Season 15 regular season saat Onyx kalah atas Bigetron. Ini berarti dari statsnya Suns terakhir ya teman-teman ya. Ya. Karena ya kalau kita ngomongin beberapa minggu lalu, Baloy sempat munculin juga, Leoni sempat munculin juga untuk Valir tapi untuk Suns. Season 15. Season 15. Oke, dan kali ini untuk momentum yang coba untuk kembali diambil sama tim Liquid ya. Macro play-nya udah bisa jalan nih, sekarang vision mereka udah lumayan bertambah. Nah makanya kan udah mulai imbang kan, jadi
walaupun dengan perbedaan gold seperti ini, tapi balik lagi tim Liquid punya chip. Jadi peran untuk Arannya juga itu bisa langsung backstep dari belakang. Oke. Thunderclap, targetnya yang penting dapat dan gak ketiup apinya dari Searing Torrent. Ya dan damage dari Aran juga kan udah lumayan berasa ya tadi. Udah ada Malefic Roar juga. Udah cukup banget sih. Ada si Halberd, Heptasis, dan sekarang Kairinya Queen Swings. Karena untuk menghindari tadi ya, targeting dari Aran juga kan. Karena Kairi juga bisa ditargetkan dengan adanya Aran. Ya, dan punya Thunderclap. tabrak ke Kelra juga, Kelra mau coba pakai Chrono Dash Synchro Vision-nya. Ya Tahan. darahnya banyak banget ya Aran, ada 3 lapis kan. Benar. Dibadanin biar nggak dapetin last hit dari Kyo. Di freeze wave-nya. Bahkan tadi Suns yang menerima damage tersebut, Kelra Holy Crystal. Oke. Ya kalau ngomongin damage, hampir mendekati ke arah dari 45.000 gold overall. Wah. Otomatis bakal punya damage Ini pasti. dia. Aran udah ready for gawe ini. Ya udah Ya. siap ya. Dengan macro play-nya juga yang nantinya tinggal menyambut bagaimana shortcut menggunting biasanya. Pasti bakal target ke belakang dulu atau mematahkan rotasi satu pemain. Gak ada yang show nih di area map. Ya ini sama-sama lagi menerka-nerka. Awareness pastinya lagi coba untuk ditingkatin juga satu sama lain. Expanding River tapi sudah mulai memanggil. Clear wave di bawah. Ngecek dulu, aman, kosong. Oke. Kyo-nya show di bagian top lane hanya untuk melakukan clear terhadap minion. Dan sekarang makin dicari Wah, lagi. di razia langsung. Ya, langsung dicari. di sweeping, bro. Karena itu tadi kan, karena ada chip. Jadi pasti bakal bikin overthinking untuk semua bush yang ada. Ya. Oke, tapi ini adalah pancingan pasti dari Onyx untuk ke area dari Lord-nya juga. Atau bahkan di omit kah? Oke, ada Kevin yang masih percaya diri untuk bisa komit terhadap Lord tersebut dengan perbedaan level yang sangat-sangat mencolok. Ada perbedaan 2 level tapi Kevin tetap berani. Wow. Suns menerima damage dari Dead Sonata ya. Serangan jarak jauh dari Kyo yang ngebuat Suns juga mundur terlebih dahulu. Take over terhadap Lord bisa saja dilakukan oleh tim Liquid ID. Terutama untuk Leoni yang akan bisa memanggil Aran yang lagi jalanin lane atas. Makanya bisa tiba-tiba juga di trap di bagian top lane. Karena tentunya dengan posisi menangin jumlah gara-gara ada shortcut. Ini bakal jadi jawaban banget untuk tim Liquid ID. Makanya mereka menjalankan split push. Direpotkan dengan kehadiran dari Masya-nya Aran. Oke. Lordnya masih dijadikan pancingan belaka. Yep. Wah sakit banget sih ini Kyo. Berapa sih ya? Berasa ya. Iya, Suns Semenjak terus tadi loh yang kita- kena. Itu pasti, karena peluru Dead Sonata udah mulai berasa. Ada si Halberd juga soalnya. Oke, dan Kevin sekarang mau tidak mau harus pasang badan di area terdepan. Lordnya berhasil diamankan oleh Kairi. Pertempuran tidak terhindarkan. Tapi setidaknya sekarang tim Liquid ID berhasil langsung menumbangkan keadaan dari Canada. Mereka berusaha untuk bisa membalikkan keadaan dengan adanya Kyo di bagian belakang. Tapi penalty zone. Sudah masuk mulai dari Lupi. Namun itu pun belum sanggup untuk bisa menumpangkan. Dan Kyo-nya masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Sambil mundur dengan Rondo. Rhapsody-nya dikeluarkan lalu terlihat Sancha dengan flicker. Yang sudah dikeluarkan pula. Vengeance Flame tadi. Burst Fireball semua aja. Tapi Kyo tidak tumbang. Ya 3 tukar 2 memang, tapi lihat bagaimana Onyx mereka punya Lord. Mereka masih punya Kairi juga untuk bisa mencicil keberadaan dari base middle turret. Yap, hanya ada 2 player kali ini dari tim Liquid ID. Apakah mereka akan sanggup menerima gempuran yang dimiliki oleh Onyx itu sendiri? Tapi kepada Brandon Trichel down. Kairinya fokus terhadap base itu sendiri dan Kyo tidak bisa melakukan apapun. Dan shutdown tercipta. Onyx berhasil memenangkan dengan sangat-sangat mulus. Clean sweep didapatkan atas tim Liquid ID. Onyx, itu dia momentum yang mereka react di fight terakhir. Sangat-sangat menjadi penentu untuk akhirnya bisa end the game dan membawa poin penuh 2-0. Ya, jawaban dari Onyx adalah laning jauhnya. Clear dulu lane atasnya. Mereka pastikan bahwa Aran tidak bisa menjalankan split push. Macro play dari tim Liquid digagalkan. Dan Onyx langsung ambil alih gamenya. Memang kalau kita lihat dari shortcut tadi, Kelra tumbang. Tapi Onyx ternyata menunjukkan bahwa no Kelra, no problem. Karena masih ada Kairi, pemegang Sky Pierce yang bisa melakukan eksekusi dengan manis. Oke, itu dia ya eksekusi terakhir. Kelranya tumbang tapi ya bersih-bersih. Eksekusi dari Kairi yang akhirnya juga membuat tim Liquid kehilangan 3 pemain mereka dan tidak lagi bisa melakukan defense atas Lord juga yang menjadi bala bantuan untuk Onyx. 2-0 akan semakin memantapkan lagi posisi mereka di puncak klasemen. Wah, kemenangan ke-8. 8 ya. Ini yang harus dicatatkan juga ya, bahwa standar
untuk menuju ke upper, gak cuma playoff ya, upper 8. Dan 8-8 itu yang paling aman untuk playoff sebenarnya. Walaupun belum bisa diumumkan, tapi ya balik lagi. 8 poin sudah diamankan oleh Onyx. Wow. 8 poin. Ya, 8 dan, poin. Dan gue pikir ini bakal jadi game yang panjang juga. Karena kan dari Team Liquid udah berhasil untuk beberapa kali ciptain momen kan. Ya bisa lah. Tapi hampir lah ternyata bisa. satu momen aja 14 menit loh. Iya. Game time-nya gak terlalu panjang. Itu jujur kalau kita ngomongin soal tadi ya, peak momentumnya udah tercipta sebenarnya Ya. di area dari purple buff. Tapi ternyata seketika dibalikan dengan pelan-pelan Onyx clear dulu di bagian top lane. Mereka targetkan juga ternyata meninggalkan Kyo dan juga Drichel berdua. Ya. Iya otomatis nggak punya badan ya untuk menghalau burst fireball, jadi nggak bisa. Dan Ya. Valirnya masalah sih di sini. Itu pasti ul. Ice Queen won. Itu bayangin ya, Kyo tadi selamat. Itu kan kena ujung dari Ice Queen won. Jadi wajar banget kalau misalnya di sini nih. Di sini lebih tepatnya nih. Setelah udah dapetin 3 poin kill dan ternyata kena efek slow. Wow. Wow, akhirnya satu momen ya. Fight Nggak yang bisa. dimenangin bahkan dengan tanpa 5 player yang lengkap kan. Yap. Wow, ini ya antusiasme para Sonic pastinya untuk menyambut kemenangan. 2-0 soalnya. Itu dia, 2-0. 2-0. Iya. Ya wes kalau begitu sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita dengar interview bersama dengan Onyx, pandu oleh Sabila. Tim Onyx berhasil untuk mengamankan di match kita hari ini. Luar biasa sekali walaupun kemarin mereka sempat berada di posisi yang kurang mengenakan, mereka sempat kalah. Tapi kali ini, di match kali ini Onyx, Sang Raja Langit kembali untuk mendominasi lagi. Tapi di sini Sans, gimana nih Sans? Untuk Ya, di match ya, kali cek. ini, sudah Sorry. terdengar suaranya. Sorry, Gimana untuk di match kali ini, San? alhamdulillah berjalan dengan lancar lagi untuk lawan TLID dan besok masih ada match. Kita bakal hantam lagi lah besok. Bakal hantam lagi besok. Walaupun benar ya kata teman-teman caster nih, Onyx tuh kalahnya sekali, galaknya 2 kali. Bener gak San? Setuju gak sih sama kata-kata itu? Gak setuju sih, cuman kita pengen galak terus. Pengennya galak terus ya? Ya, Sampai habis, sampai menang ya? sampai kelar MPL. Sampai kelar MPL. Jadi sampai season-season depan ya pengennya gitu ya? Ya, Oke, tapi kalau misalnya dari San sendiri, nih aku penasaran banget, kenapa sih kamu tuh nge-pick Valir? Karena terakhir kali kalau aku nggak salah ya, itu di-pick di season 15 ya? udah ada sempet yang pakai kayaknya. Wah, Ya tapi untuk Roam, Suns sendiri tapi lah. Roam Ah. ya. Cuman Untuk- kalau di mid kayaknya baru kepake lagi. Iya, kalau Mungkin Sans kenapa alasannya? Alasannya emang karena hero-nya bagus aja sih. Alasannya nggak bisa dikasih tahu lah alasannya. Emang bagus aja. Rahasia alasannya ya? Ya, Emang bagus aja. ya. Dan kedepannya mungkinkah dari San sendiri mungkin akan nge-pick Valir lagi? Itu tergantung coach cewek sih. Cuma kalau dia mau pick lagi ya kita siap aja pakainya. Siap, apapun dia pilihin sama coach bakal selalu siap ya San? Pasti siap. Nah di game yang pertama nih Sans, luar biasa banget kamu dapat MVP dan kamu memanfaatkan momen nih pada saat kamu masuk ke dalam ultimate dari Moskov. Ya. Dan benar-benar buat momen banget untuk teman-teman Onyx Esports. Itu gimana sih San, bisa diceritain gak sih ke kita? Tadi emang pengen ambil Moskov aja sih. Jadi yang kalau ada yang kabur-kabur kita tinggal tombak aja. Kena ya alhamdulillah, kalau nggak kena ya Nestra. Tapi kalau yang aku lihat tuh kayaknya kamu benar-benar mengincar ke arah Drichel gitu. Om ya? Nggak juga sih, kita fokus ke semuanya berlima. Jadi Ya. kebetulan aja itu ya? Ya betul. Kebetulan aja, tapi Kebetulan. fokusnya benar ke semuanya. Iya. Ada nggak sih yang paling cukup menyulitkan pergerakan kamu di match tadi dari teman-teman TLID? Mungkin yang game terakhir sih, karena dia punya chip juga, jadi kita harus was-was banget dari belakang, samping, kiri kanan gitu. Soalnya chipnya bisa dari mana aja masuk dia. Oke. Nah, sekarang karena kita lagi ngomongin chip, aku pengen nanya Keyboy di sini. Keyboy, seperti yang kita tahu, chip itu kan salah satu hero power dari Leoni. Ini kenapa dikasih sih Keyboy? Ya dari cewek mau lah gitu. Dan kalian percaya dan terbukti kalian menang ya di matchnya. Intinya ya kita bisa menang karena ada P3. Oh, apa tuh?
P3 tuh pertolongan pertama Paddington. Pertolongan pertama Paddington, luar Iya. biasa sekali. Jadi, Yang mau cek ada di TikTok Onyx Paddington. oke. Dia banyak tolong kita lah lewat situ. Itu kunci kemenangan kalian. Betul. Kunci kemenangan Onyx adalah? Paddington. Oke, tapi Kiboy sempat ada trauma gak sih pada saat nih Aran gitu kan dikenal dengan dia suka banget split push gitu. Apalagi tadi dia tuh sempat ngepick badangnya. Ada trauma-trauma tersendiri gak dari Kiboy? Badang nggak ada sih. Aman aja, Aman-aman. gak masalah. Kata Lutfi sih aman. Oh kata Lutfi aman. Iya. Oke, nah kalau misalnya dari Lutfi sendiri, gimana Lutfi? Gimana itu? Gimana tadi kalau misalnya menurut Kiboy kan kata Lutfi sih aman-aman aja, nggak ada traumatik apapun. Karena memang di leg 1 juga kalian kan menang kan lawan tim Liquid ID. Oke. Apa ya sebenarnya tadi Badang mau kita pick kan. Keduluan Aran yang nge-pick. Jadi ya udahlah gitu ya. Iya, Jadi ya ya udahlah udahlah, nggak apa-apa iya, ya dikasih udahlah. aja. Benar. Nah kalau misalnya Masyanya Aran gimana? Jujur tadi ngeribetin ya di match tadi yang masanya. Kenapa ngeribetinnya? Apa ya, mungkin gara-gara chip juga sih tadi. Jadi kita lumayan rada susah kan tadi kan buat perang-perangnya juga. Jadi memang chip tuh cukup mengganggu pergerakan kalian banget di game yang kedua ya? Ya, chip sama Masya tadi. Chip sama Masya. Ya, Yang lain mungkin ada hero-hero lain? apa ya, enggak sih yang tadi yang lumayan ngeribetin chip sama Masya aja. Oke, dan sekarang ngebahas soal Terisla nih. Menurut kamu, Terisla kan di patch yang kemarin yang baru patch ini, dia Oke. kan udah nggak butuh mana lagi ya kalau aku nggak salah. Ini kira-kira mungkinkah ke depannya dia bakal meta banget Terisla? Kayaknya iya sih, soalnya dia jarang recall kan buat ngisi mananya kan. Jadi enak sustain di lane gitu. Gak perlu recall. Oke. Dan baiknya nih, aku pengen minta saran gitu kan, pas banget mungkin untuk teman-teman di rumah gitu pengen pakai Terisla. Nah, itu cocoknya untuk counter hero apa, untuk gameplay yang seperti apa? Gimana? Untuk counter hero apa, dan juga untuk Oh. gameplay yang kayak gimana sih? Aduh, paling buat lawan hero-hero yang gak bisa jalan mungkin. Kayak gimana tuh? Kayak gimana tuh? Yang lawan Gatot gitu, kan jalannya lembek nggak kenceng kan, Nggak bisa kenceng. tuh. Oke, baiklah kalau begitu sekarang kita akan langsung saja menuju ke Kairi. Kairi, dimana di game yang pertama Fanny kamu benar-benar luar biasa sekali ya. Benar-benar gesit banget, seperti tidak ada remnya Fanny-nya. Tapi kita akan lihat bersama-sama dulu, ini ada momen yang luar biasa banget dari Fanny-nya Kairi. Ini dia, kita lihat bersama-sama. Nah ini dia, di awal-awal Kairi benar-benar mendominasi sekali. Bahkan kabel-kabelnya ini seperti tersambung satu sama lain. Dari Kairi benar-benar free banget, benar-benar enak banget. Gimana pendapat kamu Kairi tentang ini? Udah biasa sih. Oh baik, siap, udah biasa ya. Jadi udah biasa kabelnya menyambung satu sama lain. Ya. Oke, karena Kairi tadi udah bilang ya udah biasa kabelnya menyambung satu sama lain. Tapi tenang, abis ini masih ada satu video lagi dan aku butuh banget statement dan juga klarifikasi dari Kairi ya. Kita sabar dulu, ini masih di menit-menit awal. Kenapa? Boleh pakai mic-nya loh. Karena di video yang kedua nantinya kita melihatnya ada beberapa kabel seperti disconnect. Itu kenapa Kairi? Disconnect. Yang mana? Kabelnya tuh kayak disconnect. Nah Yang yang mana ini kayak Oh. lihat nih. Itu kenapa sih sebenarnya? Ini gua lagi mau tusukin musuhnya di sini. Tapi nggak kena aja gitu ya. Nggak lihat Itu buat ya. buat cek rumput karena Oh, buat udah cek trauma kan. Udah trauma cek rumput mati. Mati. Ya. Tapi 2 kali ya. Eh, Coba klarifikasi coba. ya itu pokoknya mau cek rumput doang. Cek rumput doang. Ya. Gitu. Jadi ya lihat aja teman-teman, walaupun Kairi tadi bilang udah biasa lah kabelnya connect satu sama lain, tetap ada disconnect ya. Bukan disconnect, sekali lagi cek rumput ya. Ya, betul. Cek rumput. Oke, baiklah. Nah sekarang kalau misalnya dari Kelra sendiri nih. Kelra,
perjalanan Onyx bisa dibilang nih kurang lebih udah kalah beberapa kali. Walaupun tetap mendominasi, tetap berada di hashtag 1. Gimana Kelra sejauh ini? Gimana perjalananmu? What your journey in MPL Indonesia Season 17? Baik. Baik. Walaupun kamu sempat ada kalah, even though you have a lose on the previous match, Ya itu kita belajar dari kekalahan. kita belajar dari kekalahan. Bisa di-share nggak sih Kak, apa pembelajarannya? Belajar yang ngajarin kita si Paddington lagi. Tetap ya, tetap Paddington lagi. Paddington. Tetap Paddington lagi. Nah kalau misalnya melihat tadi dari Kyo, Moskovnya Kyo, gimana menurut Kelra? Moskovnya Keo jago. Jago. Semua Golden sama-sama jago di Indo. Oh, setuju. Nah, next match dari teman-teman Onyx akan bertemu dengan tim RQ Hoshi. Kalau dari Kelra, pengennya ketemu sama Toy atau sama Kuroki. Kuroki? Oh oke, langsung dijawab sama Kuroki. Last question, abis ini RRQ akan bermain melawan tim Bigetron by Vitality. Boleh dong Kelra dikasih sedikit aja nih prediction. Buat RRQ versus Bigetron by Vitality. 2-1 BTR. 2-1 BTR, itu dia prediksi dari Kelra. Kita akan melihat nanti pada match terakhir kita untuk hari ini. Tapi Sonic, marilah kita sambut. Ini dia Onyx Esports. Aku mewakili Allah. Mau balik Kenapa? loh ini player-player kenapa diteriak-teriakin? Ya kan maksudnya excited mungkin Pak Pulung. Sonic kan habis menang. Kalian mau tahu gak? Kan playernya yang ngambil helm, Bukan. diteriak-teriakin. Enggak. Teriakannya Ya. Tuh ada yang teriak tuh Pak Pulung, kata Ayo. Pak Pulung tuh dipanggil Pak Pulung tuh. Siapa? Pak Pulung tuh, Pak Siapa? Pulung tuh. Dah cabut. Tuh. Cabut. Hati-hati di jalan. Jangan diusir dong. Hati-hati di jalan ya Terima kasih sudah teman-teman ya. datang teman-teman. Hati-hati di jalan. Ya, Yeah. itu dia. 2-0. 2-0. 2-0. Gue mau lewat situ Wait, juga. berarti dari dua leg ini, Ya. ya gambaran gampangnya adalah Onyx menang 2-0 lawan tim Liquid. Dari head to head teman-teman ya maksudnya ya. Pertemuan dua kali mereka, Onyx menang semua. Ya. Dan gue baru tahu ternyata Fanny bisa cek rumput pakai kabel. Oh enggak, itu trauma. Kalau kalian inget ya, Ya. Kairi kan pernah steal cable, kacrot langsung ke purple buff, terus tiba-tiba langsung tumbang di situ karena emang gak ngecek pushnya. Ya. Gitu teman-teman. Jadi memang ada trauma tersendiri yang mungkin itu jadi pelajaran. Betul. Itu kan pentingnya evaluasi. Karena tadi kan di game pertama itu juga kan ada momen yang dia lewat mid kan, yang Ya. malah ketemu sama Kyo dan Hmm. semuanya kan dikeroyok di situ jadi. Aku kira ya Pak Pulung ya. Iya. Kairi bakal jawab dengan aku pengen nyolok matanya Lutfi gitu. Kan kabelnya tadi ke Lutfi soalnya kan. Jangan dong. Iya, pakai kabel. Tapi MVP. MVP. Player of the match. Jatuh ke tangan dari Kairi. 9 kill ya, 3 assist juga, 1 death. Jadi satu set down-nya itu terjadi di area purple buff dari tim Liquid ID. Ya. Pas ada invade yang rame-rame dari Bagus tadi tuh Leoni pergerakannya. Iya, udah bagus banget. Tapi dari awal ya yang kita bilang tadi soal Valir, dimana dia cuma butuh 2 level untuk bisa langsung play offensif. Dan gak cuma Leoni yang tumbang, Drichel juga yang jadi korban di sini. Nih lihat tuh, efek stun-nya berkelanjutan ya. Itu Kevin udah full stack Pak, udah tinggal Abrasive Red, angkat pedang, banting, gak bisa gerak ternyata dia. Yap, dan ini solo kill ya. Ya di flicker ternyata ya, sama Kelra dan Zaman Force. Terus di sini juga ada pengejaran. Ini yang sempat kita singgung tadi ya, soal Kelra yang jadi target. Jadi walaupun sempat kita melihat Kyo tumbang, tapi trade-nya ada. Jadi tim Liquid itu tetap ngejawab balik. Nah tapi kalau yang ini,
kebetulan lihat tuh Leon tumbang, habis itu gak lama baru ada shortcut. Ini nih. Ini Perkara farming kaki ketahuan. Iya. Perkara kaki kiri keluar tadi. Itu gara-gara itu Fire Beetle-nya, Pak. Iya, yang Fire Beetle kan dia numpang Iya. lewat kan. Numpang lewat. Terus pas di sini ditambahin lagi, Be. Ada lagi. Lah, di sini dia. Nah ini nih, shutdown dari Kairi nih, yang sempat kita bilang ya. Good point dari Leoni, dia bikin shortcut di situ. Dan ini juga momentum yang emang pengen memisahkan team fight-nya. Tim Liquid ID menangin jumlah dan juga dapat Lord. Yap. Ya Dan kan? di sini Kelranya juga udah punya damage ya. Dan Ya. akhirnya keculik satu persatu. Ya dapat Lord, tapi ternyata di next Lord-nya dibalikin lagi. Tuh, karena shortcut kebuka, tapi ternyata lihat dari Kyo-nya yang udah ke-delete ya. HP-nya juga lumayan banyak yang tergerus. Tapi ternyata dibalikin dengan adanya penalty zone. Ya, dan juga Aaron udah oke banget sih. Ini damage udah ngeri-ngeri banget nih Udah. Kelra yang jadi target. Itu udah cukup banget sih. Semua Thunderclap-nya udah keluar soalnya kan. Ya. Jadi nggak ada Thunderclap lagi dan alhasil Kairinya tinggal membersihkan dengan adanya Sky Pierce. Lord. Itu Kiboy udah pasang badan, ayo. Ayo Kyo, tembak saja aku. Iya, mau gimana ya? Kan Aran udah ngebuka, Leoni juga udah ngebuka, Kevin juga udah ngebuka. Jadi pas udah nggak ada dapetin trade kill yang sepadan, otomatis ketika badannya udah nggak ada, ini Kyo dan Richel juga nggak bakal bisa badanin satu sama lain. Karena emang untuk lini depannya, Poknya udah pasti bakal diganggu sama Sans. Sansnya juga udah punya Glowing One dan Ice Queen. Tadi kan combo yang bener-bener ngeganggu banget. Terutama emang ketika burst fireball-nya tuh connecting semua. Nempel semuanya. Ngeganggu banget pastinya ya. Itu dia. Gak bergerak loh. Dan jangan lupa tangkapan dari Lutfi. Nah. Karena kalau misalkan Lutfi-nya nggak menangkap Kyo, tadi aku yakin Kyo bakal maju lagi. Ternyata. Itu. Ada. Ternyata balik lagi. Selalu ada peran dari satu sama lain. Dan terbukti, Aran tadi kan bikin big play. Lutfi juga bikin big play. Salah satunya adalah dengan menahan Kyo untuk tidak bergerak ke arah dari palirnya Sans. Yes. Dan 14 menit ya ternyata dengan satu momentum aja. Ya. Onyx berhasil untuk langsung straight push bersama dengan Lord. Dengan bahkan dengan 3 pemain doang kan tadi. Ya, 3 pemain ditambah lagi dengan adanya juga zoning ya yang emang dilakukan. Dan zoningnya tuh tujuannya ternyata emang biar Kairinya melakukan eksekusi. Jadi wajar banget emang membukakan jalan bagi pengguna Sky Pierce. Karena yang penting tuh priority dari kill-nya. Karena kan anggap ya tadi ya, kalaupun seandainya ada trade kill dari tim Liquid, Papulung atau bahkan Owl, setidaknya tuh mungkin tujuan dari tim Onyx ini sengaja biarin Kairi tuh yang datang terakhir. Oke. Biar manajemen resikonya tuh Kairi tetap bisa dapetin Sky Pierce akhirnya itu. Jadi walaupun mungkin Sunset tumbang anggap atau bahkan mungkin tadi trade kill yang Kelrain dapetin gitu kan. Tapi ya setidaknya memang Kairi bakal jadi eksekutornya. Tapi kalau ngeliat dari Kairi kan lebih ke emblem assassin ya. Dan Ya. di match pertama kita ngeliat juga untuk adanya emblem marksman yang terselip untuk Suyo. Ya, Apa sih early game. perbedaan signifikannya? Early game dan late game aja. Oke. Karena kalau kita ngomongin soal emblem assassin, mungkin kalian lihat angkanya ya. Angkanya kan 14 adaptive penetration. Kalau emblem assassin, Oke. berarti dari awal kita udah punya adaptive penetration yang tinggi. Tapi kalau ngomongin emblem marksman bedanya adalah 10% adaptive penetration. Jadi bukan angka pasti tapi persenan. Oh ya. Jadi kalau udah mulai masuk late game Oke. itu lebih berasa tuh. Apalagi kalau kita punya Malefic Roar. Jadi bisa 40%, bisa lebih kalau Malefic Roar kan. Karena kan bergantung dengan item defense dari lawannya pengguna Malefic Roar itu sendiri. Alright. Gitu. Itu ya jadi yang membedakan persentase. Yang untuk- membedakan persentase atau angka pasti aja. Betul, oke itu ya. Tolong dicatat. Tapi ini dia Rizky Baito udah kita jatuh ke tangan dari Carry. Kairi, Dengan 850 gold per menit juga. Sans the carry dan best wingman. Sementara damage taken terbesar 84.000 aja untuk Kiboy. ya ini kalau kita ngomongin sandbag ya udah pasti ya. Karena pick dari Hylos emang tujuannya buat menelan semua damage yang ada. Dan kalau kita ngomongin soal best wingman. Ya dari awal ya 2 kill participation aja udah ada gitu kan. Kayak dari awal dapetin 2 kill untuk Onyx-nya. Terus tiba-tiba ada burst fireball dimainin. Tambah dengan adanya Searing Torrent sih, menurutku balik lagi. Emang poin terpentingnya dari Searing Torrent-nya yang membuat Aran beberapa kali juga walaupun dengan Thunderclap, dia kayak kepukul mundur. Oke. Ini dia ya untuk bagaimana gelar-gelar yang diambil tadi sama player-player dari Onyx juga kan. Oh, Gelar karpet juga ada tadi kan dari Keyboy. Keyboy,